Gaji baru masuk, seminggu udah habis. Banyak orang ngalamin ini. Mungkin kamu juga. Bayangin, baru kemarin transferan gaji masuk, hari ini saldo udah mulai menipis. Bukan karena kita nggak kerja keras, tapi karena uang itu cepat sekali menguap. Padahal, jauh sebelum muncul istilah financial planning atau manajemen keuangan, Al-Quran sudah kasih panduan. Biar hidup kita lebih tenang dan rezeki kita nggak cuma cukup, tapi juga berkah. Pertanyaannya, mau kita ikutin atau kita biarkan begitu aja? Kita hidup di zaman serba cepat. Uang masuk, langsung pindah ke tagihan listrik, sewa rumah, cicilan motor, biaya sekolah anak, dan entah apa lagi. Kadang belum sempat menikmati hasil kerja keras, sudah habis untuk kewajiban. Di sela-sela itu, kita hadiahi diri sendiri beli baju baru. Karena lagi diskon, nongkrong di kafe, viral, atau pesan makanan online, padahal stok di rumah masih ada yang bikin miris. Banyak dari kita nggak punya pegangan jelas soal mengelola uang. Kita pikir, asal rajin kerja, uang akan aman. Padahal, tanpa rencana, gaji sebesar apapun bisa hilang dalam hitungan hari. Teman-teman, Al-Quran itu bukan cuma bicara soal ibadah ritual. Di dalamnya, ada panduan untuk seluruh aspek kehidupan termasuk soal mengatur harta. Dan prinsipnya relevan banget. Bahkan di zaman modern kayak sekarang, kalau kita mau ikutin, hidup kita bukan cuma lebih stabil secara finansial, tapi juga lebih tenang secara mental. Karena masalah keuangan itu, kalau dibiarkan, bukan cuma bikin pusing kepala, tapi juga bisa merusak hubungan, membuat stres, bahkan menjauhkan kita dari rasa syukur. Saya punya seorang teman, gajinya hampir 2 kali lipat dari saya. Tiap bulan, dia upload foto makan di restoran mahal, ganti HP setahun sekali, dan selalu punya barang-barang terbaru. Tapi, anehnya, setiap akhir bulan, dia selalu minjem uang. Suatu hari, dia sakit dan gak bisa kerja selama sebulan. Tabungan gak ada. Hasilnya, dia terpaksa jual barang-barang yang dulu dibelinya untuk gaya. Saat itu dia bilang, "Gue baru sadar, ternyata pemborosan itu kayak bocor kecil di kapal. Kalau dibiarkan, lambat laun bisa tenggelam." Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 26-27, Allah berfirman, "Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara setan." Bahkan di zaman Nabi Muhammad, beliau mencontohkan hidup sederhana walau mampu. Pakaian beliau sederhana, makan secukupnya, dan kalau ada harta lebih, beliau salurkan untuk kebaikan. Pemborosan di zaman sekarang bukan cuma buang-buang makanan. Kadang kita beli barang karena diskon, bukan karena butuh. Caranya menghindari, pertama bedakan antara butuh dan ingin. Kedua, tunda pembelian 24 jam. Ketiga, tanya ke diri sendiri, kalau nggak beli, hidup saya terganggu nggak? Ada seorang pengusaha kecil di kampung saya. Setiap minggu, dia selalu menyisihkan sebagian keuntungan untuk bantu anak yatim dan orang miskin. Pernah satu kali, tokonya hampir bangkrut karena kebakaran. Anehnya, dalam waktu 3 bulan, dia sudah bisa bangkit lagi. Dia bilang, "Mungkin ini doa dari orang-orang yang pernah saya bantu." Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267, Allah memerintahkan untuk memberi dari harta terbaik kita. Zaman Nabi, ada sahabat bernama Abu Talhah yang punya kebun kurma paling subur di Madinah. Ketika turun ayat ini, Abu Talhah langsung menyedekahkan kebunnya, padahal itu aset termahalnya, dan dari situ rezekinya justru semakin luas. Mulai dari kecil,
Sisihkan 5-10% penghasilan untuk sedekah. Bisa ke masjid, panti asuhan, atau tetangga yang kesulitan. Sedekah itu seperti menanam benih. Benih itu akan tumbuh, jadi pohon yang buahnya bisa kita rasakan bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Seorang karyawan muda pernah cerita ke saya. Dia selalu merasa gajinya kecil dan gak cukup. Ternyata masalahnya, dia gak pernah nyatat pengeluaran. Setelah dia mulai bikin catatan, baru sadar ada hampir 1 juta rupiah per bulan habis untuk jajan kopi, langganan aplikasi, dan belanja kecil-kecilan. Sekarang, dia bisa nabung 15% gajinya tanpa merasa tersiksa. Dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18, memerintahkan kita mempersiapkan hari esok. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab." Ini berlaku juga untuk urusan harta. Hitung, rencanakan, dan evaluasi. Gunakan metode sederhana, seperti 50-30-20. 50% kebutuhan pokok, 30% keinginan, 20% tabungan atau investasi, atau sesuaikan dengan situasi. Yang penting, ada catatan dan target. 3 pelajaran dari Al-Quran untuk keuangan yang tenang adalah: pertama, hindari pemborosan. Kedua, sisihkan untuk sedekah. Ketiga, rencanakan dan catat keuangan. Kalau kita mulai terapkan satu aja dari sekarang, efeknya sudah terasa. Hidup lebih tenang, rezeki lebih berkah, dan kita nggak lagi jadi budak uang. Allah sudah kasih panduan lengkap. Sekarang, tinggal kita mau ikutin atau enggak. Mulailah dari langkah kecil hari ini, karena langkah kecil yang konsisten bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Dan ingat, ketenangan itu bukan dari banyaknya uang, tapi dari cara kita mengelola dan mensyukurinya.